Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira wa ba'du. Man shalla alayya hina yusbih ashran, barang siapa yang bersolawat kepadaku ketika di pagi hari 10 kali, wahina yumsi ashron, ketika di sore atau di malam hari 10 kali, adrakathu syafaati, orang tersebut layak mendapatkan syafaatku, kata Rasul SAW. Hadis ini hadis sahih. Kita sebenarnya dituntut baca solawat, khususnya lagi tadi di hari Jumat, itu diperbanyak. Karena disebutkan inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah, sesungguhnya hari yang paling afdal yang Allah ciptakan itu adalah hari Jumat. Fa'akthiru minas salati alayya, perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun alay, karena solawat yang kalian panjatkan itu tersampaikan kepadaku. Tapi kita tidak dituntut banyak. Nabi sudah menyampaikan bahwa paling minimal kalau kalian ingin mendapatkan syafaatku, baca 10 kali di pagi hari dan baca di sore hari atau di malam hari 10 kali. Itu paling minimal. Sebagian mereka para sahabat membaca solawat dengan berbagai macam solawat yang begitu luar biasa banyaknya. Tapi kita dituntut oleh Nabi SAW, kalau kalian ingin mendapatkan syafaat maka 10 kali minimal di pagi hari, kemudian di sore atau di malam hari 10 kali. Mudah-mudahan kita semua layak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Alhamdulillah, yang kami hormati, kami ta'zimi para pengurus Badan Kemakmuran Masjid, Masjid Agung Sunda Kelapa, dan serta para pemuda yang telah sama-sama memberikan banyak pengaruh positif di masjid ini, yang saya sangat bangga. Insyaallah ini menjadi amal jariah buat kita semua, insyaallah. Amin. Alhamdulillah, saya pertama kali kajian di Masjid Agung Sunda Kelapa, karena memang kami stay-nya bukan di Jakarta, stay-nya di Gorontalo. Karena kebetulan ada acara besok di Jakarta, jadi menyempatkan waktu diundang di tempat ini juga, di Masjid Agung Sunda Kelapa. Alhamdulillah, kita berada di waktu yang mulia, yaitu mabainal isya'ain, antara maghrib dan isya. Salah seorang ulama mengatakan al-kunuz kullal kunuz mabainal isya'ain, harta karunnya dari harta karun yang ada itu di antara dua, yaitu antara maghrib dan isya. Ini harta karun. Kita itu kalau cari harta karun, ada harta karun duniawi yang kita harus cari sampai ke dalam baru kita dapat. Ada harta karun ukhrawi. Nah, harta karun ukhrawi ini sulit didapatkan, dia tidak nampak. Kata para ulama, itu berada di antara maghrib dan isya. Sehingga sebagian para salafuna soleh, mereka itu tidak mau sibuk dengan dunia antara maghrib dan isya. Mereka harus fokus, kalau bukan Quran yang ngaji pengajian seperti ini. Alhamdulillah, kita telah diberikan oleh Allah Ta'ala kemuliaan bisa hadir, sehingga Nabi juga mengingatkan kepada kita, idza marartum riyadil jannah farta'u, kalau kalian lewat di taman surga, kata Nabi, mampirlah. Sahabat tanya dong, qila wa ma riyadul jannah, wahai Nabi, apa itu taman surga? Yang kami tahu taman surga ya nanti di surga. Kalaupun taman surga ya disebutkan oleh Nabi SAW, baina mimbari wa hujrati raudhatun min riyadil jannah, antara mimbarku dan rumahku itu adalah taman dari taman surga. Cuma Nabi menjelaskan taman surga ini kayaknya lain. Apa taman surga itu, wahai Nabi? Apa jawaban Rasulullah? Hilakul ilm, majelis ilmu. Nah, alhamdulillah kita menyempatkan waktu di waktu yang spesial ini untuk belajar menuntut ilmu. Kemudian di dalam riwayat lain, paling minimal yang kita dapatkan, Bapak Ibu yang hadir, para jamaah yang saya muliakan, paling minimal yang kita dapatkan dalam majelis ini adalah pengampunan dosa. Paling minimal itu. Yang lain yang datang dengan niat yang mulia, niat untuk menuntut ilmu, itu lain lagi.
Tapi kita yang datang ke tempat ini paling minimal itu dosa kita diampuni sama Allah. Dan ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Ketika ada orang yang duduk di dalam majelis ilmu, kemudian mereka itu duduk betul-betul karena ingin mencari ridho Allah. Tiba-tiba malaikat datang, kemudian malaikat kembali kepada Allah lapor tentang apa yang terjadi di satu majelis tersebut. Setelah lapor kepada Allah, malaikat bilang kepada Allah waktu itu, karena Allah sampaikan, ya malaikati syahadu anni qad ghafartu lahum, wahai malaikatku saksikanlah aku telah mengampuni mereka semua. Malaikat bilang, ya Rabb, wahai Tuhan, di dalam majelis itu ada yang datang, yang hadir bukan karena majelis ilmu, bukan karena zikir. Terus niatnya apa? Niatnya hanya ingin cari tahu ada apa sebenarnya dalam majelis ini. Jadi dia datang cuman mampir, gak ada niat zikir, gak ada niat nuntut ilmu. Niatnya apa? Gak ada, cuman pengen tahu ada apa sebenarnya ini, majelis apa ini. Gak ada niat itu. Apa kata Allah? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Ini dalam Sahih Muslim. Mereka juga yang datang bukan niat zikir, dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan niat nuntut ilmu, dosa mereka juga diampuni sama Allah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Alhamdulillahi rabbil. Saya tadi datang sholat maghrib, saya lihat kok foto saya beda dengan datangnya saya ini. Ternyata ini penampilan lebih. Saya juga kaget kok foto ini yang ditaruh. Saya tuh bukan ini. Oh iya saya berarti. Ternyata saya datang cuma pakai sarung sama kemeja. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ta'zimi, judul pada malam ini sebenarnya ini judul buku saya, tapi ditulis sebagai judul pada malam hari ini, Aku Punya Kendala, Allah Punya Kendali. Ini judul bukunya. Mana tuh? Oh, sudah video saya, sudah keganti berarti. Aku Punya Kendala, Allah Punya Kendali. Itu judul buku saya tulis kurang lebih baru 6 bulan yang lalu. Alhamdulillah dibikin tema. Ada yang tanya, kenapa aku punya kendala, Allah punya kendali? Pertanyaan saya dulu, kira-kira kita di sini yang hadir punya kendala atau tidak dalam hidup? Banyak masalah juga di sini berarti. Saya pikir orang hadir majelis ilmu nggak ada masalah. Ternyata banyak juga kendala hidup. Banyak atau sedikit? Memang kelihatan wajah-wajah banyak masalah itu. Alhamdulillah kita semua punya kendala. Kita semua punya masalah. Saya tanya sesuatu. Apakah kita itu dijamin oleh Allah kalau hidup tidak punya masalah? Tidak. Allah tidak pernah menjamin hidup kita itu tidak punya masalah. Tapi Allah menjamin setiap masalah ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak jamin kamu hidup kamu enggak akan punya masalah. Aku jamin, enggak ada. Allah enggak pernah jamin. Bahkan Allah yang sebutkan dalam Al-Quran, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka dengan dia cukup mengatakan aku beriman kemudian mereka tidak diuji? Pasti akan diuji sama Allah. Itu jaminan. Berarti ternyata Allah tidak menjamin kita itu hidup tanpa masalah, tapi Allah menjamin kita itu setiap ada masalah pasti ada pertolongan dari Allah Ta'ala. Sehingga ayat ini selalu kita ulang-ulang, semuanya hafal. Fa inna ma'al usri, bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Allah tidak bilang setelah kesulitan ada kemudahan. Allah nggak bilang gitu. Tapi Allah sampaikan bersama. Artinya setiap masalah itu Allah sudah titipkan solusi di situ. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama, bukan setelah kesulitan. Ini makna yang begitu dalam. Sehingga kalau kita belajar bahasa Arab, kalau disebutkan fa inna ma'al usri yusra. Al-usri kesulitan menggunakan alif lam. Yusra tidak menggunakan alif lam. Disebutkan 2 kali inna ma'al usri. Usrinya di atas kesulitan itu hanya 1. Dan kalau pakai alif lam disebut 2 kali berarti kesulitannya itu sama, nggak beda. Jadi kesulitan yang di atas dan kesulitan yang di bawah itu sama, nggak ada bedanya. Tapi kalau yusra tanpa menggunakan alif lam itu maknanya kemudahan
yang di atas dan yang di bawah itu berbeda. Jadi fa inna ma'al usri, setiap daripada kesulitan, bersama kesulitan. Allah ulang 2 kali, dibawa lagi, inna ma'al usri, kesulitan yang sama, ya sama, nggak ada beda. Tapi kalau yusroh itu beda, karena tidak menggunakan alif lam. Yusroh yang di atas dan yusroh yang di bawah dalam ayat itu solusinya berbeda. Sehingga seringkali guru-guru kita mengatakan setiap satu kesulitan Allah kasih jutaan kemudahan. Maka oleh sebab itu teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, ada yang bertanya, sebenarnya kendala dan kendali, kira-kira semua kendala kita dalam kendalinya Allah atau tidak? Pasti. Mana dalilnya? Allah sebutkan dalam Al-Quran, walillahi ghaibus samawati wal ard, walillahi ghaibus samawati wal ard, wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Sesungguhnya dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala yang gaib, baik yang di langit maupun yang di bumi, wa ilaihi yurja'ul amru kullu, dan kepada Allah semua urusan kembali. Semua. Kita kalau dalami betul ayat ini teman-teman, Allah menyebut kullu. Kullu ini artinya semua. Tidak ada sedikit pun, satu pun itu kendala di luar kendali Allah, nggak ada. Semua. Wa ilaihi yurja'ul amru kullu, dan kepadanya segala urusan kendala dalam hidup kembali, semuanya. Tidak ada satupun. Kullu. Kemudian kata Allah, fa'budhu, sembahlah Allah, wa tawakkal alaih, dan tawakallah kepadanya. Kita dalami sedikit ayat ini. Ketika Allah menyebutkan bahwasannya semua kendala ternyata dalam kendalinya Allah, berarti segala urusan, baik itu urusan rezeki, baik itu urusan jodoh, baik itu urusan pekerjaan, baik itu urusan rumah tangga, baik itu urusan apapun, kendala dalam hidup semua dalam kendalinya Allah Ta'ala. Yang gaib berarti nggak nampak, kita nggak tahu besok ini apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita nggak tahu sebulan kemudian apa yang terjadi dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Semua dalam kendalinya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kasih di sini solusi. Kalian kalau ingin enak, kalian kalau ingin kendaliku ini insya Allah berjalan dengan keinginan yang kalian inginkan mungkin, Allah bilang fa'budhu, sembahlah aku, sembahlah Allah. Jadi jangan putus dari sholat, jangan putus hubungan dengannya. Wa tawakkal alaih, dan tawakal kepadanya. Serahkan semua urusan. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha. Kita serahkan semuanya urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga teman-teman yang dimuliakan oleh Allah ta'ala, kita semua yang hadir di tempat ini, setelah mengetahui bahwa dalam urusan apapun itu semuanya milik Allah dalam kendalinya. Ada satu ayat juga yang menjelaskan kepada kita bahwa semua kerajaan ini milik Allah. Semuanya juga hafal. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair. Kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, yang memberikan kemuliaan, kerajaan, keistimewaan, apapun itu yang bentuk keistimewaan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Siapapun, Allah yang punya kendali itu, bukan kita. Kendali itu Allah. Allah yang kasih ini orang jadi mulia, ini orang hina. Allah yang punya kendali itu, bukan kita. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah juga mencabut semua keistimewaan dari siapapun yang Allah inginkan. Biyadikal khair. Di tanganmu ya Allah seluruh kebaikan. Semua kendali itu urusanmu ya Allah, bukan urusan kita. Jadi ayat ini kalau kita renungkan cukup luar biasa, mengetahui bahwasannya semua kendala kita itu berada dalam kendalinya Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua yang hadir di tempat ini, setelah kita mengetahui itu bahwa
Sebenarnya jalan yang paling pas untuk kita bisa tempuh, banyakkan masalah hidup, masalah ujian, masalah rumah tangga, masalah rezeki. Ada yang tanya ke saya, bagaimana kita memahami masalah rezeki? Saya minum dulu lah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, Rasulullah SAW itu memiliki dua metode cara minumnya Nabi. Nabi itu minum di gelas. Nah, mumpung saya haus ini, saya minum dulu berarti. Supaya minumnya juga insya Allah dapat ilmu sedikit. Nabi itu minum dengan dua metode. Cara yang pertama, Rasulullah SAW itu pasti minum dengan tangan kanan. Kemudian Nabi SAW itu ketika minum beliau dengan 3 tegukan. Cara yang pertama, Bismillah, Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah. Cara yang kedua, Bismillah, Alhamdulillah. Kayaknya panitia faham ini. Saya dikasih air 2 gelas, ditambah lagi airnya hangat, karena emang saya lagi suka minum air hangat dari kemarin. Kayaknya tanpa di request itu sudah ditahu isi hati saya. Jadi Nabi minum 3 tegukan, bukan minum tuk, 1 botol habis. Jadi insya Allah pulang dari sini kita ikuti cara minumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, setelah kita sudah mengetahui bahwa ujian itu cukup banyak, ada yang tanya, jadi kalau Allah kasih kita ujian, sebenarnya yang harus kita lakukan apa? Kalau Allah kasih ujian, pertanyaan pertama, kira-kira itu azab ataukah rahmat? Jawabannya pasti rahmat. Ujian itu kepada orang beriman pasti rahmat. Kenapa bisa jadi rahmat? Karena kalaupun dia misalnya dia ahli ibadah, berarti derajatnya ingin diangkat oleh Allah Ta'ala. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah sodako, tapi kenapa saya tetap diberikan ujian? Berarti Allah ingin mengangkat derajat kita. Bagaimana cara mengangkat derajat? Imannya dinaikkan. Jadi orang itu kalau semakin banyak ujian, semakin tinggi imannya. Ini beda, ini orang-orang yang ahli ibadah. Yang kedua, bagi orang yang ahli maksiat juga rahmat. Kenapa bisa rahmat? Karena Allah menggugurkan dosanya. Jadi dua-duanya baik dong. Sehingga Nabi sebut dalam hadis sahih, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya baik, gak ada yang gak baik, semuanya baik. Kenapa bisa baik wahai Rasul? Kata Nabi, kalau ditimpah kepada dia kenikmatan, dia bersyukur, itu baik buat dia. Kalau dikasih ujian, dia bersabar, maka itu juga baik buat dia. Jadi nggak ada urusan orang beriman itu nggak baik, semuanya baik. Maka sehingga kita semua yang hadir di tempat ini, ujian yang Allah kasih kepada kita itu tanda cinta, teman-teman. Itu tanda cinta. Bukankah Nabi SAW sebutkan dalam hadis, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Allah itu kalau sudah cinta kepada seseorang, cinta kepada hamba, ibtalahu. Allah akan uji dia. Allah akan kasih dia sedikit kesulitan. Kenapa? Kata Nabi, idza faman radiya falahu ridha. Kalau dia setuju, dia terima ujian dari Allah, Allah pun ridho kepada dia. Wa man sakhita falahu sukhut. Kalau dia murka dengan apa yang Allah berikan, Allah pun murka kepada dia. Sehingga semua kehidupan kita ini tidak lepas dari ujian Allah. Ada yang bilang, sampai kapan? Sampai mati. Ujian sampai mati atau tidak? Kira-kira kita di dunia capek atau tidak? Capek. Cari uang capek dari pagi sampai sore, capek atau tidak? Capek. Jangankan cari tidur capek. Tidur capek atau tidak? Bangun tidur kadang-kadang badan sakit, nggak enak, capek. Nggak ada yang nggak capek. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu telah diciptakan dalam kondisi capek. Nggak ada yang nggak capek, hadirin. Kalau ingin supaya nggak capek, nanti di surga. Surga itu nggak ada rasa capek.
Nggak ada rasa capek sama sekali. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kapan? Sampai mati. Ada orang kalau detakan jantungnya masih berfungsi, jadi masih ada itu yang gerak-gerak, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Kalau sudah tidak ada detakan jantungnya, berhenti, lurus dia, berarti nggak hidup lagi itu. Jadi kalau kita di dalam hidup masih naik turun, kadang-kadang senang, kadang-kadang turun, kadang-kadang senang, kadang-kadang turun, berarti masih hidup. Tapi kalau sudah nggak ada, udah lurus, berarti udah mati. Sehingga guru kami sering bilang, kalau seandainya kalian merasakan hidupmu ada kesulitan, ada senang, ada nggak senang, ketahuilah kalian masih hidup. Itu jawabannya. Ketahuilah kalian masih hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuman beda, orang yang dapat ujian ahli maksiat dan orang yang mendapatkan ujian ahli taat, itu menunjukkan dia terima atau tidak dengan ketetapan Tuhan. Contoh-contoh, ada tidak orang dapat masalah larinya ke diskotik? Ada apa enggak? Ada. Kita sepakat itu. Itu berarti orang yang gagal dalam menghadapi ujian. Ada juga orang yang dapat ujian larinya ke sejadah, larinya ke doa, larinya semakin dekat dengan Tuhan, berarti dia berhasil melewati ujian. Sehingga teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ujian paling berat sekarang ini apa kira-kira? Masalah apa? Uang? Masalah apa yang paling berat? Jawabannya random semua ini kelihatan, lihat. Apa yang paling berat dalam hidup ini? Rezeki, uang. Saya tanya, kira-kira uang dalam kendalinya Allah atau enggak? Kendali. Sepakat ya? Baik, kita berarti ragu dengan rezeki, berarti ragu dengan kendalinya Allah. Kita sepakat. Ada ulama bilang, asyakku fir rizqi syakkun fir razzaq. Yang ragu dengan rezeki berarti dia ragu dengan zat pemberi rezeki. Yang ragu dengan rezeki berarti dia ragu dengan zat pemberi rezeki. Guru saya memberikan permisalan sederhana tentang mengenai masalah rezeki. Saya bekerja, saya tahu teman-teman, bapak-bapak semuanya kerja dari pagi sampai sore sampai malam. Jakarta ini saya, wah Masya Allah. Kalau kami di daerah, pergi pagi pulang sore, sore sudah di rumah. Ini bapak-bapak masih sebagian pakai baju kantor, belum pulang rumah kelihatan. Kayaknya kerjanya sampai malam. Kalau keluar sekarang mungkin macet. Kalau kami sudah di rumah ini sudah selesai. Ini bedanya antara kota dengan daerah. Itu juga yang saya syukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi bapak-bapak jangan bersedih hati. Tapi uangnya lebih banyak pastinya kalau di sini. Saya ingin kasih permisalan sederhana. Mencari rezeki supaya kita jangan salah niat, teman-teman. Jangan salah niat. Yang jelas, pertama kita cari rezeki jangan niat untuk kaya. Itu dulu. Kalau kita sudah niat, saya cari rezeki untuk apa? Kamu cari rezeki untuk apa? Untuk kaya. Sudah salah niat. Rugi kita. Kalau kita niat untuk kaya, berarti kita nanti sampai dikubur, kita bawa nggak kekayaan? Enggak. Sia-sia. Nggak dapat pahala karena niat yang salah. Innamal a'mal bin niat. Baik, sekarang terus apa niat kita? Niat kita sebenarnya gampang. Niat mencari nafkah yang halal, niat menyenangkan istri, niat menyenangkan anak-anak, memberikan anak-anak sekolah supaya mereka jadi orang bermanfaat. Ini penting. Begitu juga dalam pendidikan kepada anak, persoalan rezeki. Kadang-kadang orang tua ini bilang, "Nak, kamu sekolah ya, supaya kamu jangan jadi miskin ketika besar. Nak, kamu sekolah ya, supaya kamu nanti jangan sampai dianggap remeh sama orang." Itu sudah salah. Nak, kamu kalau nggak sekolah, kamu mau makan apa nanti? Itu sudah salah. Menanamkan akidah yang salah kepada anak. Keliru sudah. Kok masa kita bilang, kamu sekolah supaya bisa makan? Emang kita yang kasih makan? Emang kita yang kasih uang? Allah yang kendalikan masalah itu, bukan urusan kita. Nahnu narzuqukum, kata Allah. Kami yang memberikan rezeki, bukan kita. Ngapain cara menanamkan akidah seperti itu kepada anak? Ini kita sudah salah dalam. Saya pernah dengar beberapa orang tua yang menyampaikan demikian. Baik, persoalan rezeki.
ikhtiar menjalankan, bekerja dari pagi sampai sore itu ibadah. Tapi bersandar kepada pagi sampai sore itu maksiat. Saya ulangi. Bersandar kepada, bekerja dari pagi sampai sore ikhtiarnya itu ibadah. Harus dong. Kita misalnya bawa motor, ojek online. Saya kerja dari pagi ikhtiar. Saya tahu saya harus ikhtiar turun dari pagi sampai sore, ikhtiar menjalankan sunnatullah. Ya memang harus begitu. Masa saya cuma diam-diam di rumah, uang, datang nggak uang itu? Nggak datang dong. Saya harus ikhtiar. Ikhtiar itu ibadah. Tapi ingat, bersandar kepada ikhtiar maksiat. Bagaimana bersandar kepada ikhtiar? Saya kalau nggak jalan dari pagi, saya nggak dapat uang. Bersandar berarti. Bersandar itu kepada siapa? Kepada pekerjaan atau kepada Allah? Pekerjaan itu hanya ikhtiar, sunnatullah. Saya nanti supaya nggak dipecat, saya harus jalan dari pagi. Oh enggak, yang kasih rezeki Allah, ya datang jam 9 aja ke kantor, nggak apa-apa. Dipecat kita, nggak ngejalanin ikhtiar. Tapi bersandar kepada ikhtiar, saya harus, yang kasih rezeki saya pekerjaan, yang kasih rezeki kepada saya ini usaha saya, itu sudah keliru. Jadi harus bersandar kepada Allah. Baik, saya kasih contoh sederhana teman-teman, supaya bapak-bapak, teman-teman semuanya bisa paham. Ini masih kendali Tuhan ini ya. Saya punya anak, nama anak saya Muhammad. Saya bilang ke anak saya, Muhammad kalau bisa menghitung 1 sampai 10, Abi akan berikan permen. Senang dong anak saya, dikasih permen sama ayahnya. Oh saya bisa Abi, bisa. Coba hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mantap. Saya bawa anak saya ke warung. Sampai di warung, saya bilang kepada pemilik warung, ini anak saya, Muhammad coba kamu menghitung 1 sampai 10. Kata anak saya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya bilang kepada pemilik warung, Paman tolong berikan kepada dia permen. Kasih permen sama dia, berikan permen. Anak saya dikasih permen sama pemilik warung, diambil sama anak saya senang dong. Lari dong anak saya, lari, dapat permen, senang anak saya. Keesokan harinya, besoknya, anak saya datang ke warung sendirian, nggak ngajak saya. Datang ke warung sendirian, nggak ngajak saya. Sampai di depan warung, bilang kepada pamannya, bilang kepada paman pemilik warung, Paman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kata pamannya terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kata pemilik warung terus, mana permennya? Kira-kira dikasih apa enggak itu? Tidak. Kata pemilik warung, mohon maaf, kemarin kamu datang sama bapakmu, sekarang kamu datang sendiri. Minta maaf, saya kasih ke kamu karena ada bapak kamu, sekarang kamu datang sendiri, ngapain saya kasih kepada kamu? Ikhtiar itu 1 sampai 10. Jangan bersandar di situ. Jangan bersandar kepada 1 sampai 10. Itu ikhtiar. Tapi bersandar kepada bapaknya, ya saya. Permisalan walillah mathalul a'la. Permisalan kita contohkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu juga dalam hidup. Jadi supaya kita jangan sampai salah faham mengenai masalah ikhtiar dan tawakal terhadap rezeki itu. Oleh sebab itu teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sampai jam berapa Isya ini? Ada tanya jawab ini? Ya? Hah? Habis azan baru tanya jawab. Jam berapa azan? Hah? 7:05. Baik. Saya kasih pertanyaan ini terakhir, karena tinggal berapa menit. Kira-kira pertolongan Allah itu datang harus terukur dengan logika kita apa tidak? Tidak.
Kita belajar dari para nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu semua yang datang pertolongan tidak pernah sesuai teratur dengan logika. Kita belajar dari kemarin hari Asyura. Nabi Musa alaihissalam ketika berada di depan laut. Ketika berada di depan Laut Merah, Nabi Musa itu disuruh sama Allah Ta'ala untuk memukulkan tongkat. Pukul tongkat. Ada tidak Allah bilang, kalau kamu pukul tongkat nanti Laut Merahnya terbuka? Ada? Ada. Cukup dipukul, tiba-tiba terbuka. Kaget Nabi Musa. Ini tidak masuk logika ini. Kok saya cuma disuruh pukul, tiba-tiba laut terbuka. Begitu pertolongan Allah, hadirin. Jadi sehingga para nabi dan rasul itu mereka cuma punya satu. Apa itu? Yakin. Kira-kira kita semua yang ada masalah di sini yakin tidak Allah tolong? Yakin apa enggak? Yakin. Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita dalam hidup mengatakan di dalam batin, kayaknya Allah enggak tolong lah, kayaknya begini terus hidup, begitu terus hidup memang. Tapi kalau kita yakin Allah akan bantu saya. Para nabi dan rasul begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ketika masuk ke dalam api, dilempar oleh satu raja, Namruz. Itu ketika mau dimasukkan ke dalam api, Nabi Ibrahim tawakalnya kepada Allah. Dia nggak peduli dengan yang lain. Masuk ke dalam api, ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadi dingin apinya masuk. Tahu keyakinan kepada Allah, persoalan makan sekalipun, datang malaikat Jibril. Ya Ibrahim, ya, kamu butuh apa di dalam api ini? Apa jawaban dari Nabi Ibrahim? Kalau sama kamu, enggak. Kalau sama kamu, wahai Jibril, enggak. Saya minta kepada Allah Ta'ala. Saya enggak butuh dengan ente. Yang saya butuh Allah. Ini keyakinannya para nabi dan rasul. Sehingga kalau kita lihat ujian mereka ini sebenarnya ujian mereka ini enggak ada ini ujiannya kita ini, ya Allah, enggak ada apa-apanya dengan mereka. Para nabi dan rasul itu Nabi sudah sampaikan asyaddu bala al-anbiya tsummal amthal fal amthal. Paling dahsyatnya ujian itu para nabi. Kemudian orang-orang yang semisalnya, para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh berikutnya. Jadi ujiannya para nabi itu paling besar, hadirin. Sehingga kalau mau ditanya di zaman sekarang, bagaimana kisah-kisah mereka, ujian mereka itu tidak akan ada habisnya. Bagaimana juga kisahnya Nabi Ibrahim, tidak pernah putus. Dari ketika anaknya belum lahir, usianya 80 tahun. Istrinya nggak bisa lagi melahirkan. Sudah putus asa, menikah dengan Siti Hajar. Ada Siti Hajar, lahir anak Ismail. Baru Ismail lahir, subhanallah. Allah langsung perintahkan, bawa Ismail putra kamu yang baru lahir itu dan istrimu Siti Hajar, bawa ke satu negeri yang nggak ada penduduk, yang nggak ada tempat tinggal, yang nggak ada sama sekali pepohonan, kering. Kota Mekah waktu itu nggak ada rumput, kering, gurun, padang gurun. Sampai di sana langsung Nabi Ibrahim berhenti. Sudah selesai, Siti Hajar turun, Ismail turun, Ibrahim langsung balik lagi, untah beliau mengarah ke arah Palestina. Sampai di Mekah ini nggak ada orang di sana. Ketika itu langsung kata Siti Hajar, ditarik jubahnya Ibrahim. Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Wahai Ibrahim, Allah yang suruh kamu bawa kami ke sini? Allah yang suruh. Kata Ibrahim, "Na'am, iya." Coba lihat keyakinan. Dia tahu ini kendali Tuhan, ini bukan kendali saya. Apa jawaban dari Siti Hajar? Idzan layyudayyi'ana. Kalau begitu Allah enggak akan mungkin meninggalkan kami. Kalau begitu kami masih dalam kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pergi, itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyatin biwadin ghaira dzi zar'in inda baitikal muharram. Saya tinggalkan keluarga saya, istri saya, anak saya di satu tempat yang enggak ada sama sekali padang, enggak ada penduduk, enggak ada pepohonan yang tumbuh. Sehingga setelah itu subhanallah Nabi Ibrahim pergi, kemudian Siti Hajar bolak-balik. Ini menjadi titik poin utama juga kita yang mencari rezeki, yang usaha ke sana kemari
usaha kiri kanan kemudian nggak ada hasil, ingat, hasil itu Allah yang tentukan. Bisa jadi karena usaha kita dapatkan, atau bisa jadi dari orang lain. Siti Hajar bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, bolak-balik 7 kali. Pertanyaannya, setelah bolak-balik 7 kali, apakah Siti Hajar yang dapat langsung dari usahanya? Tidak. Siti Hajar langsung galek-galek dapat air? Tidak. Ternyata keluar dari mana airnya? Kakinya Ismail. Solusi ini pertolongan Allah pasti datang. Sehingga yang saya pesankan tadi ketika di awal penyampaian kami, bahwasannya Allah tidak menjamin di dalam kehidupan kita ini tanpa ujian. Tapi Allah menjamin setiap ujian kita pasti ada pertolongan. Itu pasti. Gak akan mungkin gak. Pasti akan ada pertolongan. Maka insya Allah mudah-mudahan kita yang punya masalah, kita yang punya kendala, mudah-mudahan Allah Ta'ala kendalikan kita, masalah kita ke tempat, ke sesuatu yang memang Allah ridhoi. Ya, pokoknya insya Allah yang sabar-sabar, yang kuat. Jawabannya wasta'inu bis sabri wassalah. Kunci kalau kita ingin ujian kita berhasil kita lewati 3. Pertama sabar, kedua sholat, ketiga doa. 3 ini. Pertama sabar, kedua sholat, ketiga doa. 3 ini pasti Allah akan kasih pertolongan. Pertolongan itu bukan berarti Allah kasih kita langsung solusi. Bisa saja masalahnya tetap ada, tapi iman kita yang ditinggikan sama Allah. Bisa saja masalahnya tetap ada, tapi hati kita yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan manfaat. Itu saja mungkin, karena sudah waktu Isya masuk. Allahu a'lam. Dikabulkan seperti itu. Baik. Yang pertama mengenai masalah doa. Doa yang belum terkabulkan. Allah itu mengabulkan doa dengan caranya Allah, bukan dengan caranya kita. Sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan waktu yang ditentukan oleh kita. Itu harus kita yakini dulu lebih awal. Allah itu bisa saja memberikan kepada kita sesuai doa yang kita minta. Permintaan Allah langsung kasih. Itu ada. Itu yang pertama. Misal sederhana, orang minta sesuatu, saya langsung kasih. Ini kalau dalam hal manusia. Yang kedua, bisa saja Allah tunda. Kenapa? Karena belum layak. Contoh sederhana, saya punya anak saya kelas 1 SD, mintanya motor ke saya nggak kasih dong, karena belum pantas. Masa anak kelas 1 SD bisa mau pegang motor? Saya nggak kasih. Cara yang ketiga, Allah mengabulkan doa dengan cara Allah Ta'ala menjauhkan diri kita dari mara bahaya. Ini sesuai dengan hadis. Dijauhkan kita dari dari mara bahaya, dari bala. Bisa saja Allah tidak kasih permintaan kita, tapi Allah jauhkan kita dari musibah. Yang keempat, Allah mengabulkan doa seorang hamba, yaitu dengan cara dikasih yang lebih baik kepada kita, bukan sesuai dengan keinginan apa yang kita minta. Dan yang terakhir, Allah mengabulkan doa kita, itu Allah kumpulkan ketika di akhirat, sehingga kita menerimanya sudah dalam bentuk pahala. Dan ini sesuai dengan riwayat. Ketika ada yang meninggal dunia, kemudian di padang mahsyar ditimbang amalnya, tiba-tiba datang amal yang begitu besar. Kemudian dia bertanya, ya Rabb, ini pahalanya siapa? Ditanya kepada malaikat, ini pahalanya siapa? Kata malaikat, ini pahala dari doa-doamu yang kamu panjatkan di dunia yang Allah belum kabulkan, sehingga sekarang ini menjadi pahala yang kau terima pada hari ini, dikasih. Jadi teman-teman, tidak ada doa yang sia-sia. Kalaupun kita berdoa tidak Allah kabulkan saat ini, itu jadi pahala. Karena doa itu bagian dari ibadah. Sebagaimana sholat ibadah, puasa ibadah, sedekah ibadah, maka juga termasuk doa adalah ibadah. Kemudian di masalah doa ini yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa kita harus tahu bahwa dalam berdoa itu harus dengan fokus. Di zamannya Nabi Musa alaihissalam, ada orang berdoa puluhan tahun, doanya tidak terkabul. Datang kepada Nabi Musa, kalimullah, beliau bisa bercakap dengan Tuhan.
Ya Musa, wahai Musa, tolong tanya kepada Tuhan, kepada Allah, kenapa doa saya tidak terkabul? Akhirnya Nabi Musa tanya, ya Rabb, ada fulan bin fulan, orang soleh, tapi doanya tidak terkabul sampai dengan saat ini. Apa jawaban dari Allah? Ya Musa, wahai Musa, bagaimana saya mengabulkan doanya? Wa qalbuhu ala ghanamih, akan tetapi hatinya kepada hewan ternak kambing yang dia pelihara. Jadi doa mikirin kambing, doa mikirin pekerjaan, doa mikirin makan, doa mikirin ini. Bagaimana aku kabulkan, kata Allah Ta'ala. Maka insya Allah termasuk doa-doa kita, kalau doa dengan khusyuk, doa kita minta dengan sungguh-sungguh dan yakin, doa kita diijabah. Sehingga dalam hadis disebutkan, Udu'ullaha wa antum muqinunah bil ijabah. Doalah kepada Allah dengan keyakinan doa kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga adab-adab yang disebutkan oleh para ulama mengenai masalah doa. Mudah-mudahan doa-doa kita terkabul insyaAllah. Amin. Boleh dipimpin tutup dan doa? Baik, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi perkumpulan pandangan rahmat dari Allah Ta'ala, kasih sayang dari Allah, hati kita menjadi bersih, masalah kita insyaAllah diangkat, diberikan solusi oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dza quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafruqan min ba'dihi tafruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na shaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.